Assalamualaikum dulur. Saat ini kita lagi perjalanan menuju ke makam Batu Ampar yang terletak di Desa Pangbathok, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Semoga perjalanan kami selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan video-video kami semoga bermanfaat bagi penonton semuanya, yaitu penonton Ning Ruroh Channel. Semoga penonton setia selalu dikasih oleh Allah, yaitu kesehatan jasmani maupun rohani, dipermudahkan oleh Allah dalam mencari rezeki yang halal, barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum dulur, ketemu lagi dengan Ning Ruro dan Gus Rofik. Saat ini kita lagi berada di daerah Pamekasan, yaitu di makam Batu Ampar, Pangbathok Batu Ampar, Pamekasan. Di sini ada 6, insya Allah 6 wali-walinya Allah. Kalau bahasa Maduranya yaitu bujuk. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Yuk ikuti terus perjalanan religi kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makam Batu Ampar terletak di Desa Pangbathok, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Di komplek makam ini terdapat 6 makam aulia atau wali Allah yang dalam bahasa Madura disebut bujuk. Mereka adalah makam Syekh Abdul Manan, yaitu bujuk Kosambi, Syekh Basaniyah, yaitu bujuk Tumpeng, Syekh Abu Syamsuddin, yaitu bujuk Lantong, Syekh Husain, Syekh Romli, dan Syekh Damanhuri. Karomah dari tempat makam ini akan mendatangkan keberkahan bagi para peziarah yang telah berkesempatan berdoa di tempat ini. Istilah Batu Ampar sendiri berasal dari bahasa Madura, yaitu bathok yang berarti batu dan ampar yang berarti berserakan namun teratur. Ada sedikit kisah asal-usul dari bujuk Kosambi. Di suatu desa di wilayah Bangkalan ada seorang ulama bernama Sayyid Husain. Beliau mempunyai banyak pengikut karena ketinggian ilmunya. Selain akhlaknya yang berbudi luhur, beliau juga memiliki banyak karomah karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sangat dihormati pengikutnya dan bahkan penduduk di sekitarnya. Namun bukan berarti beliau terlepas dari orang-orang yang membencinya
lantaran iri hati akan kedudukannya di mata masyarakat saat itu. Hingga suatu hari salah seorang dari mereka yang iri itu berniat mencelakai dan menghancurkan kedudukan Syekh Husain. Orang tersebut merekayasa berita bahwa Syekh Husain bersama pengikutnya telah merencanakan pemberontakan dan ingin menggulingkan kekuasaan Raja Bangkalan. Berita palsu ini akhirnya sampai ke telinga sang raja. Mendengar berita itu, raja gelisah dan khawatir. Tanpa berpikir panjang, raja mengutus panglima perang bersama sejumlah pasukannya menuju ke kediaman Syekh Husain. Syekh Husain saat itu sedang istirahat, langsung dikepung dan dibunuh secara kejam oleh tentara kerajaan. Tanpa berpikir panjang dan tanpa bukti yang kuat, Syekh Husain yang tidak bersalah itu pun wafat seketika. Beberapa hari setelah wafatnya Syekh Husain, raja mendapatkan informasi yang sebenarnya bahwa Syekh Husain tidak melakukan sebagai berita yang tersebar di kerajaan. Raja menyesali keputusannya yang sama sekali tidak berdasar pada bukti-bukti yang kuat. Sang raja tidak tahu harus berbuat apa untuk menebus kesalahan tersebut, hingga raja berinisiatif memberi gelar kepada Syekh Husain dengan sebutan Bujuk Banyu Sangkah atau Buyut Sangkah. Syekh Husain wafat meninggalkan 2 putra. Yang pertama bernama Abdul Manan dan yang kedua bernama Abdul Rohim. Sejak kejadian yang menimpa Syekh Husain, Abdul Rohim lari ke desa Bira, yaitu masih dalam kekuasaan Kabupaten Bangkalan, dan menetap di sana sampai akhir hayat beliau. Dan akhirnya beliau terkenal sebagai Bujuk Bira atau Buyut Bira. Sedangkan Abdul Manan pergi mengasingkan diri menjauh dari kekuasaan Raja Bangkalan. Hari demi hari dilaluinya dengan sengsara dan penuh penderitaan, hingga akhirnya sampai di sebuah hutan lebat di tengah perbukitan wilayah Batu Ampar, Kabupaten Pamekasan. Di hutan inilah beliau bertapa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertapaan ini beliau lakukan di bawah pohon Kosambi atau pohon kesambi selama 41 tahun, sebelum akhirnya ditemukan seorang perempuan yang sedang mencari kayu di hutan. Karena itulah beliau dijuluki Bujuk Kosambi. إلى شعب المنى الوجود فسمي وإلى شبشنيا وجود أمبر وإلى شيش وعدي شيش وجود وجود أطول وإلى شيخ حسين شيخ شمسوري حسين أكبر وإلى شيخ محمد رملي وإلى شيخ منهوري الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ثم إلى خاصة إياه المسيح وإلى جي زبيدة وإلى كيجي خضر وإلى كيجي عبد القادر
وإلى كياج عين اليقين وإلى كياج عمر فضلي وإلى كياج خسنة وإلى كياج رملي وإلى كياج محلي وإلى كياج فوزي الفاتحة وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة نبي محمد استجب دعاءنا مولانا يا مولانا يا سامع دعاءنا بحرمة سيد خديجة استجب دعاءنا مولانا يا مولانا يا سامع دعاءنا بحرمة سيد فاطمة استجب دعاءنا مولانا يا مولانا يا سامع دعاءنا بحرمة سيدنا علي استجب دعاءنا مولانا يا مولانا يا سامع دعاءنا بحرمة حسن حسين استجب دعاءنا مولانا يا مولانا يا سامع دعاءنا بحرمة سيدنا علي استجب دعاءنا بحرمة كل مشايخ في هذا القرية في هذا الولاية Batu Ampar Madura Al-Fatihah. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا في الحجاج والغزاة والمسافرين والمؤمنين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله أن محمد صلى الله عليه وسلم
ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dulur, barusan selesai dari makam para aulia, para masyayikh yang ada di Batu Ampar, Pamekasan, Madura ini. Mudah-mudahan perjalanan religi kali ini di Batu Ampar, di seputar Madura ini dapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu dan bisa terus-menerus jejak religi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.